Suara lonceng kereta berdentang sendiri. CCTV menunjukkan gerbong tanpa masinis, dan satu persatu orang hilang tanpa jejak. Selamat datang di perlintasan paling mematikan, di mana sinyal memilih siapa yang akan mati malam ini. Angin malam berembus pelan di desa Sumberwatu. Suasana di perlintasan kereta api itu selalu hening selepas pukul 11 malam. Tak ada kendaraan yang lewat, tak ada pejalan kaki. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang menjadi teman Pak Surya, seorang pria paruh baya yang telah menjadi petugas jaga di perlintasan itu selama lebih dari 10 tahun. Malam itu, seperti biasa, ia duduk di dalam pos jaga berukuran 3 kali 3 meter yang terletak di pinggir rel. Lampu neon redup menggantung di langit-langit pos, berpendar kekuningan. Di atas meja kayu tua, terdapat secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin, buku catatan jaga, dan sebuah radio tua yang hanya bisa menangkap satu saluran. Jam dinding menunjukkan pukul 23.55, 5 menit menuju tengah malam. Pak Surya mulai mencatat waktu terakhir kereta lewat malam itu. Kereta barang terakhir melintas pukul 22.30. Tak ada jadwal kereta lagi sampai pagi. Tapi saat ia hendak menutup bukunya, lonceng peringatan di luar pos berbunyi sendiri. Ting, 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 ting. Pak Surya spontan berdiri. Pandangannya langsung tertuju keluar jendela kecil pos. Lampu peringatan di pinggir rel juga menyala berkedip, padahal tak ada suara gemuruh kereta mendekat. Tak ada sinyal dari stasiun pusat. Tak ada tanda kehidupan. Hanya lonceng itu berdentang sendiri. Ia keluar dari pos, menyusuri pinggir rel. Lampu senter dari ponselnya mengarah ke kiri dan kanan jalur, memastikan tidak ada yang lewat. Tapi rel tetap kosong. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat tengkuknya merinding. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya gangguan listrik. Namun saat ia hendak kembali masuk ke pos, ia mendengar langkah kaki. Tap, 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 pelan, seperti seseorang berjalan di atas batu kerikil. Tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Pak Surya menyapu sekitar dengan lampu senter. Kosong. Ia menghela napas panjang dan kembali ke pos. Lonceng pun tiba-tiba berhenti berdentang, seperti tak pernah berbunyi. Sesampainya di dalam, Pak Surya memeriksa kamera CCTV yang terpasang di ujung perlintasan. Monitor kecil menampilkan 4 sudut berbeda, dan pada satu layar terlihat sosok manusia berdiri diam tepat di tengah rel. Siapa itu? Gumamnya pelan. Ia menajamkan mata. Sosok itu membelakangi kamera. Tak terlihat jelas wajah atau bajunya, hanya tubuh tegak berdiri. Yang membuat jantung Pak Surya berdegup lebih cepat adalah sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Selama hampir 2 menit, ia langsung keluar lagi, membawa senter, menyusuri rel ke titik di mana sosok itu tertangkap kamera. Namun, saat tiba di lokasi, tak ada siapapun. Keesokan harinya, ia membawa rekaman itu ke kepala stasiun. Tapi anehnya, saat rekaman diputar ulang, sosok itu tidak ada. Hanya rel kosong, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Malam berikutnya, Pak Surya mulai merasa tidak nyaman sejak sore. Ada firasat buruk yang sulit dijelaskan. Ia membawa tasbih kecil yang biasa ia pakai saat ronda malam Ramadan. Saat jam menunjukkan pukul 23.59, ia meneguk sisa kopi dingin dan bersiap mencatat waktu jaga. Tapi tepat pukul 00.00, lonceng berbunyi lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Ting 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 ting. Ia langsung berdiri, wajahnya pucat. Lampu pos mati secara tiba-tiba. Monitor CCTV berkedip dan mati total. Dalam kegelapan,
Ia mendengar sesuatu mendekat dari luar pos. Langkah kaki, banyak, bukan satu, bukan dua, tapi seperti belasan. Tap, tap, tap. Pak Surya gemetar. Ia mengambil senter cadangan di bawah meja, menyalakannya, dan membuka pintu pos perlahan. Tak ada siapapun, tapi kemudian ia melihat bekas jejak kaki di tanah berpasir di depan pos, banyak, dan beberapa di antaranya tidak seperti jejak manusia biasa. Ada yang tak berpola, seperti gesekan tubuh diseret. Ada pula jejak yang hanya setengah, seperti kaki yang buntung. Ia menatap jalur rel di kejauhan, dan di sana ia melihat sosok samar berdiri lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Sosok itu seorang pria, tubuhnya koyak dari dada ke bawah. Kakinya hanya satu, wajahnya hancur seperti tertabrak benda berat. Tapi ia berdiri dan menatap Pak Surya. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pos jaga. Pak Surya berteriak, mundur masuk, dan mengunci pintu. Lonceng masih berbunyi keras, tapi suara lain muncul bersamaan. Suara kereta melintas. Ia melirik jam, tidak ada jadwal kereta. Ia melirik monitor CCTV, masih mati. Tapi suara kereta itu makin keras, makin dekat. Lalu hening, semua suara menghilang. Lampu pos menyala kembali. Lonceng berhenti. Monitor CCTV hidup, menunjukkan rel yang kosong. Pak Surya terduduk di lantai, napasnya terengah, pundaknya bergetar. Ia tahu malam ini bukan malam biasa, dan perlintasan itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rel dan kereta. Sudah 3 malam berturut-turut Pak Surya diganggu hal-hal tak masuk akal di perlintasan rel. Lonceng berdentang sendiri, suara kereta tanpa wujud, dan yang paling membuatnya sulit tidur, sosok lelaki rusak tanpa kaki yang menatapnya malam itu. Meski takut, ia tetap datang bertugas. Bukan hanya karena kewajiban, tapi karena ia merasa bila pos itu dibiarkan kosong, akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Ia tak tahu kenapa, tapi rasa itu mengendap kuat di pikirannya, seolah ditanam oleh sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kelam dari sekadar rasa takut. Hari keempat, Pak Surya datang lebih awal, sebelum matahari tenggelam. Ia membersihkan pos, menyapu halaman, mengecek lonceng dan CCTV. Semuanya normal. Tapi saat hendak menyiram area belakang pos, tempat kecil berpagar kayu yang jarang disentuh siapapun, ia melihat sesuatu yang aneh. Seekor ayam mati, lehernya seperti dipotong bersih, tapi tak ada darah. Bulu-bulunya masih segar, tubuhnya masih hangat, tapi tak ada hewan lain di sekitar. Pak Surya bergidik. Ia buang bangkai itu jauh ke parit, lalu kembali ke pos sambil menggumamkan doa-doa kecil. Malam itu, langit cerah. Bulan purnama menggantung seperti mata yang mengawasi dari balik kabut tipis. Jam menunjukkan pukul 00,12. Pak Surya yang mulai mengantuk memutuskan merebahkan diri sejenak di kursi panjang. Tapi belum sempat memejamkan mata, lonceng kembali berbunyi. Namun kali ini tidak seperti biasanya. Suaranya pelan dan terputus-putus, seperti disentuh tangan yang lemah. Dan bersamaan dengan itu, CCTV memperlihatkan sesuatu. Di monitor ketiga, terlihat sosok wanita berjalan perlahan di tengah rel. Gaunnya panjang, putih, dan tampak compang-camping. Tapi yang membuat Pak Surya langsung membeku adalah sosok itu tidak punya kepala. Tubuh itu terus berjalan, oleng ke kiri dan kanan, seolah kehilangan keseimbangan. Tapi langkahnya pasti menuju ke arah kamera. Semakin dekat, semakin jelas gaunnya ternoda darah dari bagian leher yang bolong. Pak Surya mencoba menahan napas. Sosok itu hanya bisa dilihat lewat monitor. Di luar, rel tampak kosong. Seketika, monitor mati. Semua layar hitam, dan pintu pos berketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Surya menatap pintu kayu itu dengan mata terbelalak. Ia tahu
Tak mungkin ada orang yang lewat jam segini. Bahkan sopir truk sekalipun jarang melewati jalur desa pada dini hari. Tapi ketukan itu nyata. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Ia mengambil senter dan memberanikan diri membuka pintu perlahan. Tak ada siapapun. Ia menyorotkan cahaya ke kiri dan kanan. Hening. Tapi saat ia hendak menutup pintu, sesuatu membuatnya menoleh ke belakang, ke arah jendela pos. Di sana terlihat bayangan sosok tanpa kepala. Bayangan itu seolah menempel di jendela, seakan sedang melihat ke dalam. Tubuhnya bergoyang, seperti ditiup angin kencang. Padahal malam itu tak berangin. Pak Surya menutup pintu dengan cepat, menyandarkan tubuhnya di baliknya, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Tak lama, terdengar suara jeritan panjang dari arah rel. Suaranya perempuan, melengking, terdengar sangat dekat, tapi tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu menggetarkan kaca jendela dan membuat monitor CCTV bergetar. Jeritan berhenti mendadak, digantikan suara tangisan lirih yang menyayat. Pak Surya tak tahan lagi. Ia menyalakan walkie-talkie dan mencoba menghubungi pos pusat. Tapi hanya suara gemerisik dan sesekali suara perempuan berbisik, "Aku masih di sini." Seketika lampu pos padam total. Gelap. Hanya sinar dari bulan yang menyelinap lewat celah jendela. Pak Surya berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tapi kemudian sesuatu bergerak di dalam pos, bukan dari luar, tapi dari balik meja jaga, seperti gesekan kain di lantai. Ia menyorotkan senter ke arah meja, dan di sana ada sosok wanita bergaun putih, merangkak tanpa kepala, mengarah ke arahnya. Tangannya penuh darah, kakinya patah, dan dari bagian leher yang bolong keluar sesuatu seperti asap hitam. Tubuhnya berguling pelan ke depan, lalu berhenti, tepat di bawah meja. Pak Surya menjerit dan lari keluar pos. Ia berlari ke arah desa, napasnya terengah, lututnya lemas. Ia menoleh ke belakang, dan dalam cahaya bulan, ia melihat wanita itu berdiri tegak di pintu pos. Meskipun tanpa kepala, tubuhnya seolah menatap langsung ke arahnya. Keesokan paginya, warga menemukannya pingsan di depan rumah RT. Ia demam tinggi, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil. Setelah sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Dia tidak bisa pergi. Dia akan terus menunggu di rel itu. Beberapa warga kemudian bercerita bahwa dulu, tepat 5 tahun lalu, ada seorang wanita bunuh diri di rel yang sama karena ditinggal calon suaminya. Tubuhnya terseret sejauh 2 kilometer dan kepalanya tak pernah ditemukan. Dan sejak itu, banyak warga mengaku mendengar jeritan wanita di tengah malam. Tapi hanya Pak Surya yang pernah melihatnya dari dekat. Setelah insiden penampakan wanita tanpa kepala, Pak Surya mengambil cuti selama 2 hari. Tapi selama di rumah, ia tidak bisa tidur tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh suara lonceng. Padahal tak ada rel di dekat rumahnya. Ia merasa seperti perlintasan itu membawanya pulang, mengikutinya kemanapun ia pergi. Di hari ketiga, ia memutuskan kembali bertugas. Kalau saya berhenti, siapa yang jaga? Kalau nggak ada yang jaga, entah apa yang bisa terjadi di sana, katanya kepada istrinya sambil mengenakan seragam lamanya. Istrinya hanya bisa memandang dengan ragu, namun tak bisa melarang. Pak Surya memang keras kepala. Malam itu, ia tiba lebih awal, pukul 8. Ia membersihkan pos dan membawa beberapa botol air zam-zam, juga garam kasar yang ia tabur diam-diam di sekitar area rel. Ia tahu itu mungkin tidak banyak membantu, tapi apapun dilakukan untuk menjaga kewarasan. Jam bergulir. Pukul 11.30, keadaan masih tenang. Pak Surya sempat berpikir
Mungkin malam ini akan berlalu damai, tapi itu hanya angan. Pukul 00:17, lonceng peringatan berdentang sendiri. Kali ini, bunyi loncengnya tidak bersumber dari satu titik, melainkan seperti dari 3 arah sekaligus. Pak Surya langsung melihat monitor CCTV, dan kali ini bukan 1, tapi 3 sosok muncul. Sosok pertama, laki-laki tua tanpa tangan, berdiri di tengah rel, tubuhnya ringkih, mengenakan pakaian dinas lama yang lusuh. Kepalanya menunduk. Sosok kedua, remaja laki-laki mengenakan seragam sekolah, wajahnya hancur separuh, berdiri di sisi kiri jalur rel, menatap lurus ke arah pos. Sosok ketiga, wanita muda dengan tali melilit leher, tubuhnya menggantung di udara, seperti tak menyentuh tanah, melayang tepat di atas rel, matanya kosong, rambutnya menutupi wajah. Pak Surya terpaku, dadanya sesak. Ia mencoba membaca doa, namun suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, monitor berkedip cepat. Sosok ketiga, wanita muda itu, tiba-tiba berada tepat di depan kamera pos jaga. Suaranya terdengar lewat radio yang mati. Kami semua mati di sini. Lampu padam. Angin dingin menerobos masuk melalui celah jendela. Pintu pos terbuka sendiri perlahan. Pak Surya berlari menutupnya, namun sesuatu menghentak dari luar. Brak! Sesuatu berat menghantam jendela. Kacanya retak, tapi tak pecah. Dari balik jendela itu terlihat tangan berdarah menempel di kaca. Pak Surya mundur. Dalam gelap terdengar suara tangis, lalu tawa kecil, lalu jeritan. Semua datang bertubi-tubi dari arah rel. Ia melihat keluar, dan di rel itu ketiga sosok kini berdiri berjejer, diameter menghadap ke arah pos. Tubuh mereka mulai membusuk di depan matanya. Wajah mereka mencair, lengan dan kaki mereka terkulai. Tapi mereka tetap berdiri, seolah keberadaan mereka ditahan oleh kekuatan yang lebih tua dari sekadar kematian. Pak Surya tidak tahan. Ia keluar, menghadap mereka langsung. "Apa kalian mau?" teriaknya, putus asa. Ketiganya menunjuk ke jalur rel. Lalu perlahan, mereka berjalan mundur dan menghilang di tengah kabut tipis. Pak Surya terjatuh berlutut. Detak jantungnya menggila. Ia melihat ke tanah, dan di sana ada 3 jejak kaki mengarah ke pos. Tapi tidak ada jejak kembali. Artinya, mereka belum pergi. Keesokan paginya, ia menceritakan semuanya kepada kepala stasiun. Kepala stasiun akhirnya buka suara. Ia membawa Pak Surya ke ruang arsip dan menunjukkan 3 dokumen. 1. Pria tua tanpa tangan, dulunya petugas rel yang bunuh diri di jalur karena difitnah menabrakan kereta hingga menyebabkan kematian. Ia diputuskan bersalah secara tidak adil dan mengakhiri hidup dengan menidurkan diri di tengah rel. Kedua, remaja sekolah melompat di jalur karena patah hati dan gagal ujian masuk universitas. Tubuhnya tak ditemukan utuh, wajahnya rusak karena terseret beberapa kilometer. 3. Wanita muda, mantan penari di kota, kabarnya hamil di luar nikah dan dijauhi keluarga. Ia menggantungkan diri di tiang sinyal, lalu jatuh ke rel dan dilindas kereta malam. Ketiganya meninggal di titik yang berbeda-beda. Tapi entah kenapa muncul di perlintasan tempat Pak Surya berjaga. Sejak kamu jaga di situ, banyak yang bilang kamu bisa melihat. Mungkin karena kamu satu-satunya yang bertahan paling lama di pos itu, ujar kepala stasiun sambil menatap Pak Surya lekat. Pak Surya diam. Ia tahu. Mulai malam itu, ia bukan sekadar penjaga palang kereta. Ia adalah saksi, penjaga, atau bahkan pelindung antara 2 dunia yang berpapasan di garis tipis rel besi tua itu. Setelah malam penampakan 3 mayat itu, pos rel tempat Pak Surya bertugas seperti berubah menjadi gerbang kematian. Bahkan siang hari pun terasa suram dan dingin. Burung-burung enggan melintas. Rumput liar
yang biasanya tumbuh subur menguning mendadak. Pak Surya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrem. Matanya menghitam. Ia sering melamun, sesekali bicara sendiri, dan mulai mendengar suara derap kaki atau jeritan meski tak ada siapapun. Namun, ia tetap bertahan. Ia merasa dipilih untuk itu. Malam ke-12, langit mendung. Kilat terlihat menyambar sesekali. Udara terasa pengap, seperti sebelum badai. Tapi, yang membuat Pak Surya merasa tidak nyaman bukanlah cuaca, melainkan sinyal rel yang mulai berkedip sendiri. Sinyal hijau dan merah menyala bergantian tanpa kendali. Padahal, tidak ada kereta yang dijadwalkan lewat malam itu. Ia mengecek panel listrik, tak ada korsleting. Semua kabel aman. Bahkan, sistem manualnya belum disentuh. Tapi, sinyal itu tetap berkedip, semakin cepat, hingga menyala bersamaan, sesuatu yang tidak mungkin secara teknis. Pak Surya kembali ke dalam pos, menatap layar CCTV, dan di salah satu monitor, ia melihat sesosok makhluk berkepala babi dan tubuh manusia berdiri di tengah rel. Tubuhnya gosong, dan setiap beberapa detik, ia seperti meledak kecil, menyebarkan percikan api, lalu utuh kembali. Ulang dan ulang lagi. Pak Surya menatap monitor dengan mata nyaris tidak berkedip. Tapi, tiba-tiba, monitor meledak. Layarnya retak, lalu pecah, membuat serpihan kaca melayang mengenai pipinya. Darah menetes, tapi ia nyaris tak peduli. Karena saat itu juga, sinyal kereta di luar berubah menjadi merah menyala penuh, dan suara klakson kereta terdengar. Kereta datang. Tapi, seharusnya tidak ada kereta lewat malam itu. Pak Surya lari keluar, dan benar, lampu lokomotif terlihat di kejauhan. Tapi, kereta itu tidak memiliki nomor. Tidak ada masinis, tidak ada suara mesin, tidak ada getaran di tanah. Dan saat ia melewati perlintasan, kereta itu melayang sedikit di atas rel. Kereta hantu. Seketika, hawa di sekitarnya menjadi sangat dingin. Kabut turun secara tiba-tiba. Lonceng peringatan berbunyi sendiri tanpa putus. Pintu palang bergerak naik turun sendiri, seperti kesetanan. Dan dari kabut itu, keluar satu sosok. Bukan yang ia kenal. Seorang pria muda, wajahnya tak rusak. Tapi, tubuhnya tidak ada dari pinggang ke bawah. Ia menyeret tubuhnya menggunakan tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Pak Surya. Lalu ia berkata, dengan suara jelas dan berat, "Sinyal ini menuntut nyawa. Tiap malam kau matikan sinyal maut kami. Tapi malam ini, giliran sinyal kami yang hidupkan maut untukmu." Tiba-tiba, semua sinyal padam, gelap. Bahkan, lampu pos mati total. Dan entah bagaimana, Pak Surya menemukan dirinya berada di tengah rel. Bukan di pos jaga. Tengah rel. Malam. Kabut. Ia panik. Berusaha lari. Tapi tanah seperti menelannya perlahan. Tubuhnya terasa berat. Dari kejauhan, terdengar suara roda kereta mendekat cepat. Krek, krek. Tapi tidak ada cahaya, hanya suara. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada apapun. Tapi suara roda besi itu makin keras. Pak Surya berteriak, dan dalam ketakutan paling besar, ia melompat keluar rel dan terjatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, warga menemukannya tak sadarkan diri. Tubuhnya membiru, seperti terkena hipotermia. Tapi, malam itu tidak ada badai. Tidak ada kereta yang lewat. Bahkan, pos jaga masih terkunci dari dalam. Pagi harinya, seorang teknisi kereta datang memeriksa sinyal. Dan saat membuka panel kontrol, ia menemukan 3 jari manusia terjebak di dalam saklar utama. Masih segar, tapi tanpa pemilik tubuh. Bau anyir darah langsung memenuhi ruangan kecil itu. Sejak malam itu, para teknisi melaporkan sering melihat sinyal menyala merah setiap jam 00.17. Dan anehnya, sinyal itu hanya bisa dipadamkan oleh Pak Surya. Jika bukan dia yang menjaganya, sinyal tak bisa dikendalikan. Akhirnya, stasiun pusat membuat keputusan. Pak Surya diharuskan tetap berjaga.
Dengan atau tanpa izin, ia dijaga dua orang lain setiap malam, tapi hanya ia yang bisa menormalkan sinyal. Beberapa warga percaya sinyal itu bukan sekadar perangkat elektronik, tapi jembatan antara yang hidup dan mati. Dan Pak Surya, penjaganya. Namun mereka juga percaya satu hal, jika sinyal itu menyala sendiri tanpa bisa dimatikan, maka malam itu akan ada nyawa yang diambil. 3 hari berlalu sejak kejadian sinyal dan kereta hantu itu. Meskipun masih trauma, Pak Surya tetap menjalankan tugasnya. Ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali makhluk-makhluk itu muncul, pasti ada seseorang yang melintasi batas. Batas yang dimaksud bukan hanya rel kereta, tapi batas dunia. Dan malam itu, batas itu kembali dilanggar. Jam menunjukkan pukul 00.03 saat. Pak Surya mendengar suara langkah cepat dari arah rel. Ia mengintip dari jendela pos. Seorang pemuda, mungkin usia 20-an, berjalan terburu-buru sambil menelpon. Pak Surya keluar, mencoba memperingatkan. "Mas, jangan lewat rel tengah malam, ada jalan lain," teriaknya. Tapi si pemuda tak menggubris. Ia malah berhenti tepat di tengah rel, berdiri sambil sibuk menelpon. Dan saat itulah udara berubah. Sinyal menyala merah sendiri. Lonceng berbunyi, angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Dan Pak Surya tahu apa yang akan terjadi. Ia berlari ke arah pemuda itu. Tapi langkah kakinya berat, seolah tanah berubah seperti lumpur. Waktu melambat. Dunia seperti menahan geraknya. Sementara itu, si pemuda tiba-tiba diam. Ponselnya mati. Ia menoleh ke kanan dan kirinya. Tak ada kereta, tapi wajahnya mulai pucat. Karena dari balik kabut tipis, muncul kereta hitam tanpa suara. Kereta itu tak tampak di ujung rel. Tidak ada suara roda. Tidak ada getaran. Hanya lampu depannya yang menyala lemah, seperti mata makhluk purba yang haus nyawa. Pak Surya menjerit, "Lari!" Tapi pemuda itu tidak bisa bergerak. Di depan kereta itu muncul 3 bayangan yang dikenal. Pria tua tanpa tangan, remaja hancur wajahnya, dan wanita menggantung. Mereka berdiri seperti mengantar kedatangan sang kematian. Dan saat kereta itu nyaris menyentuh pemuda tersebut, bam! Kereta menembus tubuhnya, tapi tidak meremukkannya. Justru tubuhnya menghilang. Pak Surya akhirnya tiba di tengah rel. Tak ada darah, tak ada jejak. Hanya ponsel si pemuda yang tergeletak di tanah. Layarnya retak dengan pesan terakhir muncul di layar. Jangan berdiri di rel. Ia mengangkat ponsel itu. Di baliknya terdapat sidik jari berdarah. Tapi saat ia periksa lebih jauh, tidak ada laporan kehilangan orang malam itu. Bahkan kamera CCTV milik warga tidak merekam apapun. Seolah pemuda itu tidak pernah ada. Namun ada satu hal yang menegaskan bahwa semua ini nyata. Sinyal rel mati total keesokan paginya. Panel sinyal menunjukkan jam mati 00.17, waktu yang sama seperti malam-malam penuh teror sebelumnya. Dan malam berikutnya, sinyal tidak menyala, tidak berkedip, tidak berubah, hening. Sampai akhirnya, tepat di pukul 00.17, sinyal menyala sendiri. Tapi kali ini, dengan warna putih menyilaukan, suara lonceng tidak berdentang seperti biasanya, melainkan seperti ratapan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Tapi bukan 1, bukan 3. Puluhan. Pak Surya menatap layar CCTV, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Bukan hanya 3 sosok, tapi 1 gerbong penuh, dipenuhi mayat. Mayat-mayat tanpa wajah, tanpa identitas, semua berdiri diam, di rel, menatap pos. Dan di antara mereka, si pemuda yang malam itu hilang. Tapi kali ini, wajahnya tak terlihat seperti sebelumnya. Wajahnya rusak. Separuh wajahnya remuk, dan di dadanya tertulis angka 1. Pak Surya gemetar.
Ia menyadari angka itu bukan sembarang angka. Itu adalah nomor giliran. Dan jika benar, maka malam berikutnya akan muncul korban nomor 02. Artinya, ini belum selesai. Pak Surya tak tidur sejak kejadian malam itu. Setiap menitnya, matanya terpaku ke layar monitor dan panel sinyal. Ia mencatat setiap jam lonceng berdentang, setiap sinyal menyala sendiri, setiap suara yang tak bisa dijelaskan. Dan satu hal yang membuatnya tidak bisa berhenti adalah angka. Angka di dada arwah-arwah yang muncul satu persatu tiap malam. Malam pertama, tidak ada. Malam kedua, 1. Malam ketiga, 2 sosok baru, masing-masing bertuliskan 02 dan 03. Korban baru, 3 malam, 3 nyawa. Tidak ada berita kecelakaan, tidak ada laporan polisi, tapi satu persatu, warga sekitar mulai kehilangan anggota keluarga atau sahabat yang tidak pernah ditemukan kembali. Mereka menghilang setelah melewati rel tengah malam. Pak Surya mulai percaya satu hal. Rel ini tidak lagi menelan tubuh, tapi menelan eksistensi. Dan malam itu, sebelum jam 00.17, ia menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suaranya serak, seperti dari balik kubur. Malam ini, giliranmu. Tapi bisa kau tukar, asal kau berani membayar. Kami tidak mencari darah, kami mencari yang tahu batas. Kau tahu batas itu, kau yang buka, kau pula yang harus tutup. Pak Surya tahu apa maksudnya. 32 tahun lalu, Pak Surya pernah menjadi saksi kecelakaan tragis di rel ini. Ia melihat 2 sejoli bunuh diri di rel karena cinta mereka tak direstui. Ia tidak melaporkannya. Ia diam saja. Ia biarkan tubuh itu terlindas, dan saat malam tiba, ia dikirim sebagai penjaga baru di pos ini. Sejak saat itu, jumlah kematian makin banyak, tapi laporan resmi selalu hilang. Saksi bisu itu dirinya sendiri. Dan kini, semua yang pernah mati di rel itu kembali menuntut. Jam 00.15. Pak Surya menulis sesuatu di buku log kereta. Saya tahu ini harus diakhiri. Jika memang nyawa saya jadi tumbal terakhir, saya terima. Tapi saya akan memilih siapa yang menggantikan saya. Ia mengambil sebuah bendera merah tua, bendera darurat. Ia bawa keluar pos, berdiri tepat di tengah rel. Ia kibaskan bendera itu ke arah utara. Tempat asal kereta gaib datang tiap malam. Lonceng berdentang keras, sinyal menyala putih, kabut turun deras, dan dari balik gelap, kereta hitam datang. Kali ini bukan tanpa suara, tangisan, teriakan, jeritan. Semuanya bercampur seperti ribuan arwah berseru bersama. Pak Surya berdiri di rel, memejamkan mata. Tapi detik sebelum kereta menghantam, ia melempar bendera ke udara. Dan kereta berhenti. Bukan menabrak, berhenti, tepat di depannya. Pintu gerbong terbuka. Satu persatu arwah keluar. Mereka tidak menatap Pak Surya dengan marah, tapi dengan air mata. Karena apa yang dilakukan Pak Surya malam itu bukan menyerahkan dirinya, tapi menyelesaikan ritual yang belum pernah diselesaikan. Ia membaca doa. Ia bacakan nama-nama korban yang pernah tercatat, tapi tak pernah dimakamkan dengan layak. Ia memukul lonceng tua pos jaga sebanyak 7 kali, dan saat pukulan terakhir bergema, satu persatu arwah menghilang dalam cahaya lembut, termasuk 3 sosok utama: pria tua tanpa tangan, wanita menggantung, dan remaja rusak wajahnya. Tapi belum semuanya, karena ada satu sosok terakhir yang belum pergi. Pak Surya menoleh dan melihat dirinya sendiri berdiri di samping rel. Wujud astralnya pucat, mata kosong, dan dari tubuh astralnya itu terdengar satu kalimat yang membuka harus tetap menjaga. Kau telah selamatkan yang lain, tapi kau tetap harus tinggal. Detik berikutnya, tubuh Pak Surya runtuh, tak bernyawa, tapi wajahnya tenang.
seolah ia memang rela. Dan keesokan harinya, warga menemukan pos jaga kosong. Namun, sinyal tidak pernah menyala sendiri lagi. Rel kembali normal. Tak ada suara aneh. Tak ada korban baru. Tapi, setiap malam, tepat jam 00.17, dari kejauhan bisa terdengar suara langkah sepatu. Lalu, suara lonceng tua yang berdentang 7 kali. Dan, jika kau cukup berani berdiri di dekat rel tengah malam, kau mungkin melihat siluet pria tua berdiri di pos jaga, mengenakan seragam, memegang bendera merah tua, dan menatap lurus ke rel kosong. Ia tidak akan bicara, tapi kau akan tahu, ia belum pergi. Dan jika ada yang melanggar batas itu lagi, ia akan memperingatkan. Untuk terakhir kalinya, rel itu masih ada, pos jaganya masih berdiri, dan arwah itu mungkin masih menunggu. Kalau kamu suka kisah nyata horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita baru setiap minggu. Karena siapa tahu, cerita berikutnya justru tentang tempat yang kau lewati setiap hari.